Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang link budget dari satelit Nusantara 1. Next. Berikut ini adalah beberapa nama dari kelompok kami. Yang, yang pertama ada Rifki, NRP 084. Yang kedua ada Siska, NRP 088. Yang ketiga ada Rahmat, NRP 094. Yang keempat saya sendiri, Ubed, NRP 102. Next. Berikut ini adalah penjelasan dari satelit. Satelit adalah benda yang mengorbitkan atau mengelilingi benda lain yang lebih besar dalam lintasan tertentu, yang disebut orbit. Dalam konteks teknologi, satelit biasanya merujuk pada satelit buatan yang diluncurkan ke angkasa untuk tujuan tertentu, seperti komunikasi, navigasi, pengamatan bumi, cuaca, dan penelitian ilmiah. Fungsi sangat penting dalam kehidupan modern, mulai dari menyebarkan sinyal televisi, radio, dan internet ke seluruh dunia, memandu sistem navigasi seperti GPS, memantau kondisi cuaca dan perubahan lingkungan, hingga mendukung operasi militer dan keamanan negara. Dengan kemampuannya menjangkau wilayah yang luas dan sulit dijangkau, satelit menjadi tulang punggung dari sistem komunikasi global dan pengumpulan data yang akurat dari luar angkasa. Next. Satelit Nusantara 1 ini adalah satelit komunikasi geostasioner milik Indonesia yang dioperasikan oleh PT Pasifik Satelit Nusantara yang disingkat PSN. Diluncurkan pada tanggal 22 Februari 2019 menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Satelit ini ditempatkan di orbit 146 derajat bujur timur di atas wilayah Indonesia. Nusantara 1 dirancang untuk meningkatkan layanan komunikasi di seluruh Nusantara, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan terestrial. Satelit ini menggunakan teknologi High Throughput Satelit atau HTS dengan kapasitas besar yang mengandalkan frekuensi Q-band dan C-band sehingga mampu menyediakan layanan internet broadband, penyiaran televisi, serta telekomunikasi data dan suara. Dengan hadirnya satelit Nusantara 1, Indonesia memperkuat infrastruktur digital nasional dan mendorong pemerahan akses informasi hingga ke pelosok tanah air. Next. Berikut ini adalah pengertian dari link budget. Link budget adalah perhitungan tingkat daya yang dilakukan untuk memastikan bahwa tingkat daya penerimaan sama atau melebihi tingkat daya ambang RSL lebih besar sama dengan RTH. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara line dan loss guna mencapai sinyal ke noise ratio atau SNR yang diinginkan pada penerima. Tujuan diadakannya link budget ini memastikan sinyal diterima dengan kualitas yang cukup baik. Yang kedua, menentukan margin atau cadangan untuk gangguan seperti hujan atau interferensi. Lanjut. Parameter dari link budget yang pertama, daya output sumber cahaya optik. Yang kedua, loss selama transmisi cahaya dari sumber optik ke serat optik. Yang ketiga, loss konektor. Yang keempat, loss penyambungan. Yang kelima, loss coupler. Yang keenam, sensitif pengiriman daya pada kecepatan data. Lanjut.
Berikut ini link budget dari satelit Nusantara 1 yang kita dapatkan dari sumber aslinya. Oke, yang pertama ada tabel dari parameter satelitnya dulu. Yang pertama adalah lokasi satelitnya ini pada titik 146 degree S dalam satuan degree S. Kemudian BM 1-6 Jakarta dan Medan. Yang pertama ada EIRP sebesar 59 dBW, kemudian satelit GORT ini 11,8 dalam satuan dp garis miring K. Kemudian untuk tabel yang kedua ada rainfall rate. Yang pertama dari Jakarta ini posisinya altitude 5, latitude minus 6,15, longitude-nya 106,8, dan R0,01 sebesar 120,4. Kemudian yang dari Medan, altitude-nya 49, kemudian latitude 3,57, kemudian longitude 98,6, dan R0,01-nya sebesar 126,2. Kemudian untuk link parameter Jakarta, kemudian ke satelit, kemudian menuju Medan. Nah, untuk parameter yang pertama ini ada EIRP yang di Jakarta sebesar 79 dBW. Kemudian total loss-nya atau hilang energinya itu senilai 232,28 dB. Kemudian satelit noise figure dalam kurung GORT sebesar 11,8 dBk. Kemudian CN uplink sebesar 86, sekian dB. Kemudian CI uplink sebesar 15 dB. Kemudian EBN uplink sebesar 5,98 dB. Total loss-nya di Medan ini 212, lebih kecil dari yang ada di Jakarta. Kemudian RX noise temperaturnya sebesar 61K. RX antena noise temperatur 26K atau Kelvin. Kemudian feeder noise temperatur sebesar 290. Kemudian Medan Station antena ini 22,3 sekian. Kemudian CN downlink sebesar 97,5. Kemudian CI downlink sebesar 15. EBN downlink sebesar 11,87. Kemudian CN total sebesar 86,52 dB, EBN total sebesar 4,98 dB, kemudian EBN required sebesar 4,7 dB, dan marginnya sebesar 0,28 dB. Ini adalah parameter yang sebagai patokan pada sumber aslinya. Kemudian berikut ini ada link budget dalam aplikasi MATLAB untuk menampilkan GUI-nya atau Graphical User Interface yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmat. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan program MATLAB dari uh, perhitungan real budget ini. Saya menggunakan APP Designer, jadi desain untuk desainnya seperti ini. Ada 8 input dan 7 output. Jadi langsung saya jelaskan saja mengenai program MATLAB-nya. Nah, di sini ada 8 input. Nah, ini hanya penamaan saja untuk memasukkan nilai yang dari ini dari yang ada 8 ini tadi.
sebagai input, nanti nilainya dimasukkan ke sini. Nah, nanti nilainya ini akan disimpan di sini. Nah, nanti nilainya ini, nilai dari semua ini akan dimasukkan ke prosesnya, yaitu perhitungan ini, contohnya ini. Nah, nanti nilainya dari ini akan disimpan di CNU gitu. Nah, untuk yang K ini 1,38 dikali 10 pangkat minus 23. Ini saya dapat referensi. Yang ini juga nanti nilainya ini akan dimasukkan ke perhitungan juga. Nah, ini jadi semua proses ini saya lihatnya dari referensi yang sudah saya baca. Nah, terus yang bawah ini kan nilai proses yang sudah dihitung. Nanti untuk nilai-nilainya ini nilai-nilai ini akan dimasukkan ke ini. Ini kan ada 7 ini yang keluarannya ini ada 7. Jadi ada 8 input, ada 7 output. Mungkin langsung saya running saja programnya. Nah, jadi ini memasukkan nilainya. Sebentar saya lihat lagi. Ini. Jadi untuk nilai EIRP di sini, EIRP Stasiun Jakarta itu nilainya 79. Ini yang uplink ini, 79. Terus untuk nilai total losses ini bisa dilihat di sini ada 232,2. Untuk satelit ini 11,8. Untuk bitrate di sini, nah bitrate di sini itu 130. Nah, kenapa 130? Ini saya dapat dari referensi tadi yang diprogram. Di programnya tadi kan ini, nah 130 bitrate ini 130 Mbps, jadi kecepatan Mbps-nya gitu. Nah, di sini untuk lossless downlink-nya, lossless downlink 2,1,3,6. Untuk GT downlink-nya 22,33 kosong 93 92 12. Untuk PRP downlink-nya di sini 59. Untuk TB or NO required 4,7. Langsung saya proses perhitungannya. Nah, jadi ini hasil nilainya di sini. Untuk yang 87 ini mendekati yang ini nilainya mendekati. Jadi untuk EBNO uplink ini 5,98 mendekati. Untuk nilai CNO downlink 97,56 ini mendekati. Untuk EBNO downlink 11, nilainya ada errornya di sini. Untuk CNO total 586,52 mendekati. Untuk EBNO total 4,98. Di sini ada errornya. Untuk marginnya di sini 0,28. Di sini 0,9. Jadi ini ada beberapa error. Mungkin cukup dari penjelasan saya. Saya kembalikan ke Siska.
Berikut ini adalah penjelasan dari Baik, terima kasih Rama dan Ubed sudah menjelaskan tentang pemrograman untuk tampilan dari GUI dari parameter link budgetnya. Dan seperti yang Rahmat katakan tadi, terdapat beberapa kesamaan parameter atau yang mungkin mendekati dan bahkan ada yang hampir eh, nilainya jauh. Namun meskipun begitu didapatkan kesimpulan yang seperti ini. Mohon maaf salah. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, baik melalui perhitungan manual, di sini yang maksudnya tercantum dalam PDF, maupun menggunakan aplikasi MATLAB dalam berupa GUI tadi, dapat disimpulkan bahwa proses penghitungan budget untuk satelit Nusantara 1 menunjukkan hasil yang konsisten dan akurat dari kedua platform tersebut. Meskipun tadi ada beberapa yang apa namanya masih ada errornya lumayan besar, tapi tetap ini apa ya menunjukkan hasil yang akurat lah. Kemudian perhitungan manual yang dalam PDF tadi menggunakan rumus dasar link budget yaitu dengan menghitung parameter utama seperti EIRP, GT, total loss, serta margin link. Kemudian yang dalam simulasi diperoleh nilai CN sebesar 86,52, EBN sebesar 4,98 dan margin sebesar 0,28. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi satelit masih memiliki margin positif. Jadi antara 0,28 ataupun yang di MATLAB sebesar 0,9 sekian tadi eh, masih memiliki margin positif, bukan minus. Nah, itu berarti bahwa kinerja link dapat diterima dan layak untuk beroperasi dalam kondisi normal. Sementara itu, aplikasi GUI yang dibuat menggunakan MATLAB App Designer dirancang untuk melakukan perhitungan yang sama dengan lebih cepat, praktis, dan interaktif. Dengan memasukkan parameter input seperti yang telah Rahmat sebutkan tadi, aplikasi MATLAB otomatis bisa menghitung nilai beberapa parameter. Hasil yang ditampilkan juga tadi menunjukkan angka yang sesuai dan hampir serupa dengan parameter yang ada dalam PDF, sehingga membuktikan bahwa aplikasi ini valid dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses analisis link budget satelit. Oke, saya serahkan kepada Ubed untuk penutupan. eh, berikut ini adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.